kerentanan-kerentanan yang bisa kita coba. Tentunya ini sangat bagus untuk kita berlatih dalam pengujian kerentanan sebuah website. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menginstal DVWA di Kali Linux terbaru 2022.3. Jadi DVWA ini adalah Dumb Vulnerability Web Apps ya. Jadi ini adalah sebuah website yang rentan ya, yang bisa kita gunakan untuk belajar tentang cyber security ya, khususnya untuk melakukan attacking ya, serangan, dan kemudian kita juga bisa menganalisis dari hasil serangan tersebut. Jadi kalau teman-teman ingin belajar berlatih menyerang ya, atau sebagai red team di dalam dunia cyber security, nah kita bisa menggunakan salah satu website ya, yaitu DVWA ini. Nah, kita langsung aja gimana cara menginstal DVWA ini. Kita ikuti tutorial ini sampai selesai ya. Kalau bisa teman-teman jangan di skip dan tonton videonya, mungkin tidak cukup hanya satu kali ya. Nanti teman-teman harus menonton mungkin 2 kali atau 3 kali agar bisa mengenali ya, agar bisa melihat dan tidak dapat setengah-setengah gitu pemahamannya. Baik, kita langsung aja ke tutorialnya. Sekarang saya ada di Kali Linux yang saya install di VirtualBox. Ini juga Kali Linux terbaru ya, 2022. Dan tentunya ini akan berbeda ya cara menginstalnya dari Kali Linux sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, teman-teman sudah masuk di Kali Linux ya. Tentunya seperti ini. Kita akan masuk ke terminal. Teman-teman silakan klik di terminal ini. Nah, di sini kita kita masuk ke super user ya. Caranya sudo. Kemudian kalau biasanya kita ada password, itu dimasukkan passwordnya. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah kita update Kali Linux ini terlebih dahulu dengan perintah sudo apt update. Oke, kita pastikan di sini atau bisa teman-teman ketik sendiri. Ya, itu bebas. Nanti juga akan saya letakkan untuk ininya, perintah-perintahnya di deskripsi di video ini. Nah, kita ketikkan sudo apt update. Kita update ya. Tunggu update-nya sampai selesai. Nah, kebetulan kalau di sini kan saya udah selesai nih update ininya. Jadi tidak perlu untuk saya lanjutkan. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah sudo apt list upgradable ya. Nah, ini juga bisa kita gunakan if you want to display all package ya. Kita coba saja. Ini juga bisa perintah ini ya. Nah, ini melihat untuk package-package yang sudah kita install ya, sudah kita update. Nah, ini bisa dilihat di sini. Selanjutnya, ini juga bisa kita pakai perintah sudo apt full upgrade -y. Nah, ini kita lihat. Kita clear dulu. Nah, ini
bisa teman-teman lihat hasilnya nanti seperti ini. Oke, setelah kita selesai mengupdate ya. Nah, ini juga ada perintah ya teman-teman, sudo apt update dan sudo apt full upgrade. Jadi dia sekaligus nanti sudah diupdate, kemudian lanjutnya di upgrade. Kita ikuti saja. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita udah selesai update dan upgrade-nya, selanjutnya baru kita install DVWA-nya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, misalnya kalau kita menggunakan perintah-perintah ini, tunggu ininya sampai selesai, update-nya sampai selesai. Biasanya kalau komputer atau PC yang diinstal kali Linux, kalau belum pernah diupdate, tentunya akan memakan waktu lama ya. Kemarin saya update itu sampai waktunya 2 jaman gitu. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita install DVWA-nya di cd/var/www/html. Kita masuk ke cd/var/www/html. Kita ls. Nah, kita sudah berada di dalam direktori HTML ini ya. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita download ya DVWA-nya. Ini kita download DVWA-nya di https://github.com/digininja/dvwa.kit. Ini kita copy saja, Ctrl V, dan kita git clone di sini. Ini proses mendownload ya, tempatnya itu di HTML ya, direktori HTML. Kemudian setelah kita selesai download, kita ketikkan perintah sudo chmod -r 777 dvwa. Nah, ini ya, di sini kita memberikan permission ya, memberikan permission hak akses penuh ya, agar bisa ini kita baca ya, kemudian kita ubah filenya ya. Jadi bisa kita dapatkan hak akses penuhnya terhadap file ini, sehingga nanti ketika kita coba akses ya dari browser, ini bisa dilakukan. Oke, kita ketikkan perintah sudo spasi chmod spasi -r spasi 777 spasi dvwa. Nah, dvwa ini tentunya adalah nama file yang sudah kita git clone sebelumnya ya. Nah, coba kita ls terlebih dahulu. Nah, ini kita udah berhasil mendownload ya, mendownload DVWA kita. Sekarang kita berikan hak permission penuhnya dengan sudo spasi chmod spasi -r spasi 777 spasi dvwa. Tekan enter. Sekarang kita sudah memberikan permission penuh. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengkonfigurasi DVWA-nya. Nah, gimana cara mengkonfigurasi DVWA-nya? Caranya kita bisa ketikkan perintah ya, cd spasi /var/www/html/dvwa /config. Kita coba. Oke, sekarang kita sudah masuk di config. Nah, ini ya. Di sini ada perintah untuk kita here we can the default config.
file of DVWA make ya rename to config.inc.php ya. Jadi kita ini kita pakai perintah ini. Tujuannya perintah ini adalah kita mengcopy file yang ada di dalam DVWA ini. Kita ls dulu yang ada di dalam config ini. Nah, ini ya, ada file yang namanya config.inc.php.dis. Nah, ini kita copy menjadi sebuah file lagi dari file ini menjadi .php saja, yang disnya tidak ada. Oke, kita langsung aja ketikkan perintah ini ya. Nah, ini perintahnya seperti ini. Jadi ini perintahnya. Oke, ini kita hapus. Nah, perintahnya itu adalah sudo ya, spasi cp. Cp ini artinya adalah copy, kemudian spasi config.inc.php.dis ini adalah file yang ini ya, file yang ini. Kemudian kita copy jadi file baru yang namanya itu adalah config.inc.php. Kita tekan enter. Sekarang kita ls. Teman-teman bisa lihat di sini ada namanya file config.inc.php. Nah, sebelumnya kan belum ada nih, hanya ini saja. Oke, kita lanjut lagi ke tutorialnya. Nah, sekarang kita ketikkan perintah sudo spasi nano spasi config.inc.php dan kita ubah untuk ininya, untuk db user dan db passwordnya. Kita coba pastekan terus enter. Nah, di sini kita cari yang db user. DB usernya kita ubah jadi admin. Kemudian DB passwordnya kita rubah jadi password. Nah, jadi standar saja. Kalau teman-teman misalnya mau mengubah ini admin atau ini juga menjadi admin ya, atau pengen sesuai dengan keinginan teman-teman untuk nama user dan passwordnya, itu bebas ya. Tapi tentunya harus dicatat kalau bisa. Catat di notepad atau di kertas ya, atau dimanapun. Yang penting teman-teman harus ingat, karena ini nanti kita akan gunakan untuk membuat user di database MySQL kita. Oke, kalau sudah, nah ini kalau sudah, kita tekan CTRL ya di keyboard, kemudian jangan ditahan, CTRL O, kemudian tekan enter, kemudian CTRL X. Kita akan keluar dari nano atau dari read daripada config.inc.php tadi. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan lanjut ke mana? Ke sini ya. Nah, set up the database for DVWA. Tapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman, kita subscribe dulu nih channel kita ini, dan kemudian komentar. Selanjutnya juga kita nyalakan notifikasinya agar dapat pemberitahuan terbaru ya tentang cyber security ataupun video-video bermanfaat yang lainnya dari channel Isri Ade Putra ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita set up database untuk DVWA-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini ya,
sudo service MySQL start. Ini kita akan start dulu MySQL-nya. Nah, ini start dulu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya nih belum install MySQL-nya, itu harus install dulu ya MySQL-nya. Tapi kalau kita sudah mengupdate dan mengupgrade, ini biasanya otomatis teman-teman. Apalagi di Kali Linux baru, itu biasanya sudah ada. Nah, bisa kita cek juga untuk MySQL-nya ini dengan perintah sistem ctl sistem ya ctl ya sistem ctl status MySQL. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini kalau sudah terinstall nanti akan muncul seperti ini. Nama MySQL kita untuk pengelolaan database kita ini adalah MariaDB dengan versi 10.6.7. Oke, sekarang kita tekan Ctrl C. Nah, artinya sudah ada. Tinggal kita start ini ya. Cara startnya tadi, perintahnya itu sebenarnya banyak ya. Kita bisa menggunakan ini ya. Start ya, sistem ctl spasi start spasi MySQL, atau juga bisa kita menggunakan perintah sudo spasi service spasi MySQL start. Nah, sebenarnya sama aja ya. Tinggal teman-teman pilih mana yang nyaman saja. Kita langsung aja tekan enter kalau udah ketikkan perintahnya. Sekarang kita cek ya di sini status kita ganti ya, jangan start lagi. Nah, ini service spasi MySQL spasi status. Nah, bisa teman-teman lihat ini sudah running ya. Kalau kita lihat yang di atas ini kan ini belum ada bacaan running ya. Tadi kalau kita status, nah sekarang sudah running. Oke. Tekan Ctrl C. Sekarang kalau kita sudah start, kita diminta untuk login into MySQL server. Kita ketikkan perintah sudo spasi MySQL spasi -u spasi root spasi -p. Oke. Kita masukkan password ini kita, user kita. Ini Kali passwordnya. Nah, ini kita sudah ada di MariaDB-nya ya. MariaDB-nya. Sekarang kita akan buat database, create database. Nah, cara kita create database itu dengan perintah create ya, spasi database ya, spasi dvwa, kemudian titik koma. Ini create ya, spasi database spasi dvwa huruf kecil dan ada titik komanya. Tekan enter. Oke, sebelumnya di sini karena database yang ini sudah saya buat, jadi kita hapus dulu. Cara menghapus database itu teman-teman bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini cara kita show database-nya. Show database. Nah, ini sebelumnya sudah saya buat. Jadi kita hapus dulu. Oke, ini sorry. Nah, DB name-nya ini dvwa. Oke, kita coba lagi show database. Untuk dvwa-nya sudah terhapus. Nah, selanjutnya tadi kan kita akan meng-create database ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman tidak usah ikuti ya. Yang harus diikuti sampai perintah yang ini, yang create database. Nah, sekarang kita coba create database dvwa-nya. Karena teman-teman kan belum ada. Jadi biar saya mencontohkan biar
nanti bisa mengikuti seperti itu. Oke, sekarang kita create database dengan perintah create spasi database spasi dva titik koma, kemudian tekan enter, kemudian tidak ada error pastinya ya. Nah, kita coba show database. Nah, ini ada ya. Ini sebelumnya belum ada. Kita create database-nya, sekarang sudah muncul. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Setelah kita create database, kita diminta create new user yang akan kita gunakan. Nah, ini perintahnya adalah kita kan di sini. Ya, create spasi user spasi kutip 1 admin ya. Kemudian kutip lagi add kutip 1.127.0.0.1 kutip spasi identified by password ya, by password. Oke, ini saya jelaskan dulu di mana kita dapat admin dan password ini. Nah, kita dapat admin ini teman-teman adalah ketika kita membuat ini tadi ya. Ketika kita mengubah config tadi. Nah, di config tadi kan sebelumnya kita mengubah tuh terkait ininya. Nah, terkait config.inc-nya, pengaturan di dalamnya tadi kan ada db name ya, db name, kemudian db password. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Ini db name-nya kalau kita lihat di sini ya. Nah, lihat sebelumnya tadi di sini. Nah, ini yang di sini config.inc.php tadi, makanya saya bilang harus dicatat karena ini yang akan kita gunakan. Yang pertama db user ya. Nah, ini db user. Kita lihat di sini. Inilah db usernya, admin. Kemudian kalau untuk db passwordnya itu kita masukkan ke sini, identified. Nah, kalau sudah kita tekan enter. Nah, ini kenapa violet ya? Karena saya tuh sudah membuat user gitu. Sudah membuat user sebelumnya. Jadinya dia violet ya. Coba kita cari di sini cara melihat user di database. Coba kita lihat perintahnya. Nah, ini ya. Select spasi user. Oke, ini coba kita copy dulu. Oke, ini coba kita ketikkan di perintahnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah buat usernya itu admin ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang menggunakan perintah ini create spasi user, ini kan belum ada nih teman-teman. Pastinya ini bisa ya. Dia tidak akan error seperti ini. Ini error karena sudah ada ya, sudah ada di sini. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba delete usernya ya. Caranya itu kita ikuti seperti ini, coba ya. Perintahnya itu kita coba masukkan ini. Kalau yang ingin kita create tadi kan. Nah, itu kita tambahkan kutip di sini. Jadi drop spasi user spasi kutip admin, dan kemudian kita kutip lagi di sini add ya. Kemudian kutip lagi dan 127 ketikkan hostnya.
Oke. Nah, kita coba pakai perintah ini. Nah, ini berhasil ya. Jadi kita sudah mendelete user daripada ini di sini. Sekarang coba kita show ya. Show database. Dan kita coba show user. Nah, ini sudah hilang ya. Jadi untuk ininya sudah hilang. User untuk localhostnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Ke sini ya. Kita tadi kan sudah meng-create untuk database-nya. Sekarang kita create user untuk ininya. Untuk di database-nya. Caranya adalah dengan perintah create spasi user spasi kutip 1 admin kutip add kutip 127.0.0.1 kutip spasi identified spasi by spasi kutip dalam kurung password, dan kita lihat ini ada titik koma. Jadi kalau untuk admin dan password ini adalah admin ini adalah nama user ya. Kita bisa lihat di sini. Admin ini adalah nama DB user yang sudah kita buat sebelumnya di config.inc.php, dan kemudian password itu ya DB password yang kita buat sebelumnya di sini. Sekarang kita tekan enter. Kita sudah buat. Selanjutnya kita berikan permission ya, grant the permission. Nah, perintahnya itu adalah ini. Jadi grant spasi all spasi privileges ya, spasi on spasi dvwa dot kutip ya. Jadi ini dvwa ini adalah nama daripada database kita. Ini kita berikan privilege ya, privilege hak penuh untuk ke admin ini ya. Jadi kita nanti bisa menggunakannya. Nah, ini bintang ini adalah seluruh, artinya keseluruhan, semuanya akses penuh untuk ya to admin. Yang ini adalah user yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tekan enter saja. Kemudian sudah, selanjutnya kita exit ya. Kita exit dan kemudian kita config the php.ini file. Oke, kita exit dulu. Selanjutnya kita config.php. Coba kita langsung aja dari sini. Perintahnya adalah sudo spasi nano spasi etc spasi nano ya /etc /php 8.1 ya /apache2 /php.ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini settingannya. Ini kalau kita mau coba cari sesuatu banyak, jadi yang harus kita rubah itu adalah allow URL fopen. Nah, yang ini. Caranya kita copy aja ini. Nah, kita menggunakan sistem cari ya. Itu bisa teman-teman tekan CTRL, tahan, kemudian tekan W. Kemudian ada search di sini. Kemudian kita CTRL shift Ctrl V untuk pastenya. Nah, ini dia harusnya tidak ada spasi, jadi kita tambahkan underscore. Oke, tidak ada. Coba kita cari lagi. Ctrl W. Coba. Oke, ini udah ketemu ya. Jadi allow URL fopen ya, berarti ini nggak ada spasi tadi. Nah, ini kita on kan teman-teman ya, karena saya sudah men-setting sebelumnya. Ini ada yang off salah satunya, jadi ini kita on kan saja. Ini ya, ini kita ubah. Misalnya kalau di tempat teman-teman off jadi seperti ini, kita ubah jadi on ya, on. Oke, sudah on ya.
Nah, kalau sudah on, oke, right. Ntar ya, kita coba lagi. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, ini on. Nah, ini semuanya kita on kan, ya. Kita coba lihat di sini. Oke, nggak ada ya. Saya sebenarnya agak ragu ini huruf O-nya kecil atau besar gitu, atau berpengaruh atau enggak. Tapi ini kita coba dulu. Jadi semuanya di on kan. Ya, kalau ada off salah satunya semuanya di on kan. Ya. Oke, kalau udah selesai kita tekan Ctrl O, tekan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita start the web server. Ini kita start Apache kita, sudo service apache 2 start. Kalau teman-teman belum install Apache-nya, diinstal dulu ya. Cara ngecek untuk udah diinstal atau belum itu biasanya ya, perintahnya itu ini ya. Bisa pakai service spasi Apache 2 status. Nah, ini kan sudah ada nih. Ya. Oke, kalau saya coba kita pakai yang ini. Ada nih. Kita start aja langsung. Start. Oke, kita lihat statusnya. Nah, ini udah running ya teman-teman. Jadi harus dipastikan Apache-nya running dulu kayak gini. Kalau udah running, kita bisa buka browser dan coba untuk jalankan DVWA-nya. Ini kita di browser. Saya buka tab baru. Nah, ini dengan perintah http kutip 2 ya //127.0.0.1/dvwa. Jadi teman-teman di sini artinya dia ingin mengakses daripada localhost yang kita gunakan tadi sebelumnya ya. Kemudian DVWA ini adalah yang ada di dalam ini, dalam apa namanya tuh HTML ya, dalam HTML kita. Nah, ini coba kita lihat di HTML ini kan, coba titik. Nah, kita mundur lagi. Oke. Di dalam HTML ini ada yang namanya folder DVWA. Nah, inilah yang akan kita akses. Coba. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Nah, untuk password, username dan passwordnya ini teman-teman masukkan yang ada di database tadi. Ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat sebelumnya itu adanya di ini ya. Nah, di sudo nano config.inc.php. Kalau misalnya lupa ya, nah itu bisa lihat adminnya apa, db usernya apa, db passwordnya apa. Ini yang kita masukkan ya. Coba kita masukkan admin. Kalau yang saya tadi, kalau di sini password. Akhirnya kita sudah masuk dan kemudian di sini kita create reset database. Coba. Oke. Sudah sukses dan kemudian kita diminta login lagi. Ini password. Oke, ini ada salah ngetik tadi. Admin password. Nah, ini udah selesai teman-teman. Jadi kita bisa coba untuk melakukan pembelajaran ya. Kalau dari sini misalnya aja ini ya, kita coba upload.
Oke, ini security-nya bisa kita atur dulu ya teman-teman, agar tidak terlalu sulit. Dengan kita pergi ke DVS security, kemudian dari impossible kita coba ke low dan submit. Nah, coba kita file upload lagi. Nah, ini bisa kita gunakan di sini. Oke. Kita sukses untuk upload file PHP-nya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya. Di sini juga banyak kerentanan-kerentanan yang bisa kita coba. Tentunya ini sangat bagus untuk kita berlatih dalam pengujian kerentanan sebuah website.